buddies, welcome to Learn English with Miss Aina, the perfect place to improve your English step by step. Jadi ini adalah salah satu platform kalau kamu mau belajar bahasa Inggris itu step by step. Jadi thanks for click this video because you gonna learn English fast and easy. Jadi jangan khawatir, gak ada kata sulit kalau belajar bahasa Inggris di sini. Oke, kira-kira kita akan belajar apa ya? Atau apa yang kita akan pelajari kali ini? Nah, teman-teman bisa nggak sih yang aku tanyakan tadi menggunakan kata apa? Nah, banyak hal untuk menanyakan sesuatu ya. Bisa apa, siapa, bagaimana, dan banyak lagi. Dan kalau pertanyaan kalian, lalu gimana sih cara bertanya dan apa aja sih kalimat tanya dalam bahasa Inggris? It's a good question because in this video we gonna discuss or we gonna learn about this. So, let's break it down. Sebelumnya aku izin mau share screen terlebih dahulu. Oke, sepertinya ini sudah bisa terlihat ya. Nah, learn English WH question is in fast. WH question itu apa ya? WH question adalah kata tanya dalam bahasa Inggris. Itu menggunakan WH word. Teman-teman pasti udah tahu dong, W itu huruf W, H itu huruf H. Jadi adalah kata tanya dalam bahasa Inggris yang menggunakan huruf atau yang didahului dengan huruf W dan juga H. Oke, selanjutnya, ini tertutup. Gimana ya? Apa lah ya, masih terlihat lah ya. WH question itu, kalau kalau dalam bahasa Indonesia kalian paling sering dengar 5W1H. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada 8W1H. Tapi nggak perlu pusing karena ini sedikit-sedikit lebih mirip ya. Jadi apa aja sih 8W1H? Jawabannya ada what, when, who, whom, which, whose, why, and how. Mungkin teman-teman baru dengar kata-kata barunya, tapi tenang aja, kita akan bahas semuanya dalam video ini. Oke, selanjutnya kita start dengan kata what. Ini aku udah tulis cara membacanya ya. Jadi teman-teman boleh diikutin. What. Artinya apa? What. Apa. Tapi fungsi kata apa itu apa sih? Jadi, what is used to ask about it? Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu? Atau kita biasanya menanyakan tentang yang berkaitan dengan seseorang. Contohnya, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Berarti kita menanyakan aktivitas dari seseorang ya. Terus juga, what time is it? Jam berapa sekarang? Berarti kita menanyakan tentang waktu. Jadi, what itu bisa digunakan untuk menanyakan sesuatu berupa aktivitas seseorang, waktu, dan banyak hal yang lain. Next is, what juga bisa kamu gunakan untuk asking for repetition or confirmation. Contohnya di sini apa ya? What? What? I can hear you. I can hear you. Apa? Aku tidak bisa mendengarmu. Tahu kalau Indonesianya bilangnya, hah? Hah? But in English, you can say, what? I can't hear you. Oke, jadi kalau ngomong sama bule nanti kalau nggak dengar jangan, hah, gitu lagi ya. Kalau mau nanyain repetition or information in English. Selanjutnya ada where. Where? Di mana? Artinya di mana? Jadi kalau kamu mau nanyain dengan kata di mana rumahmu, itu menggunakan kata where. Okay? What is the function of where? Where you
Used to ask about location or place. Ya, biasanya kita gunakan untuk nanyain alamat, tempat, tujuan, gitu. Dipakai kata where. eh kita masuk ke contohnya. Jadi, where do you live? Di mana kamu tinggal? Biasanya kita kalau punya teman baru nih, tinggal di mana gitu. Where do you live? So, where are you going? Mau kemana? Mau kemana sih? Kamu mau kemana? Gitu. Ini adalah merupakan kata tanya yang sudah dipilih, jadi kamu bisa langsung praktis menggunakan contoh kalimat ini. Oke, selanjutnya ada kata when. Kapan? When. Kapan? Jadi H-nya atau H-nya itu nggak dibaca ya. When. Digunakan untuk menanyakan waktu atau kapan sih sesuatu itu terjadi. Misal kayak menanyakan tentang kapan kamu eh nikah, kalau enggak ya. Kapan kamu punya pacar? Gitu. Kalau contohnya di sini, when will you come? Kapan kamu akan datang? Ini bentuk feature ya. Terus yang kedua, when is your birthday? Kapan hari ulang tahunmu? Kalau aku sih 23 Januari. Selanjutnya, ada kata why. Artinya mengapa. Why? Mengapa sih kamu tinggalin aku? Kenapa sih kamu tinggalin aku? Kamu bisa pakai kata tanya why untuk bertanya ke orang yang sudah ghosting kamu itu. Enggak ya, bercanda. Jadi kata why itu digunakan untuk menyanyikan alasan atau sebab. Jadi kamu masih yang bertanya-tanya, apa sih alasan sesuatu itu terjadi? Apa ya kira-kira penyebabnya? Itu menggunakan kata why. Ini apa tadi? Kenapa atau mengapa? Kita masuk ke contohnya di sini. Mungkin kamu juga bisa langsung praktekkan ya. Why are you late? Nih, biasanya kita tanya ke orang-orang yang ngaret nih. Kok, kenapa kamu terlambat? Terus, why do you want to learn English? Nah, sebaiknya misalnya nanya nih ke teman-teman yang udah nonton video ini, pasti alasan untuk belajar bahasa Inggris. Tentunya banyak ya alasannya. Semoga setelah menonton video ini, jadi bisa berbahasa Inggris. Semangat belajarnya. Selanjutnya ada who. Who. Jadi ini tulisannya who. Tapi bacanya who artinya siapa. Fungsinya who jelas ya, kita menanyakan orang atau identitas dari orang tersebut. Terus, eh, wah, sepertinya kita kehilangan slide contoh dari who ya, tapi nanti bakalan ada. Jadi kita lanjut ya tadi, kalau who itu digunakan untuk menanyakan subjek. Jadi misal, I love you. Siapa? Berarti pertanyaannya siapa yang mencintai kamu? Nah, kalau ini tuh untuk menanyakan objek, misal dari kata I love you, berarti kita nanya siapa sih yang mencintai aku? Berarti kita nanya objeknya. Belum digunakan untuk menanyakan siapa yang menerima tindakan atau biasanya sebagai objek dalam kalimat formal. Hmm. Contohnya, whom did you invite to the party? Siapa yang kamu undang ke pesta? So, Miss Aina mengundang teman-teman untuk datang ke pesta. Jadi jawabnya, siapa yang diundang? Oh, lebih spesifik. Miss Aina mengundang Beyonce untuk datang ke pestanya. Berarti, whom did you invite to the party? So, aku bilangnya jawabnya mengundang siapa tadi? Beyonce. Thanks to Beyonce. Whom are you talking to? Kamu sedang berbicara dengan siapa? Selanjutnya adalah whose. Whose. Kepunyaan siapa atau milik siapa. Punya siapa. Gitu artinya. Gunakan untuk menanyakan kepemilikan atau siapa yang memiliki sesuatu. Used to ask about
possession or ownership. Jadi untuk nanyain, misal benda ini punya siapa? Contohnya, whose bag did you borrow? Whose bag did you borrow? Tas siapa yang kamu pinjam? Nah, jangan lupa ya kalau minjem tas dibalikin. Whose book do you take? Buku siapa yang kamu ambil? Jadi katanya itu digunakan di depan, nanti diikuti sama noun. Jadi dia nanyain tas siapa? Kalau ini buku siapa? Gitu. Ini ada lagi nih, which. Which. Jadi ada T-nya dulu ya, which. Artinya yang mana? Which digunakan untuk menanyakan pilihan antara beberapa opsi. Oh, jadi bisa juga misal ada beberapa benda, terus kamu nanya yang mana yang kamu suka. Gitu. Pasti suka semua ya. Which color do you prefer? Warna yang mana yang kamu suka? Warna apa yang kamu suka? Gitu. Which book do you read? Buku mana yang kamu baca gitu. Jadi misal di perpustakaan, terus dia nanya nih buku mana yang kamu baca. Jadi pakai kata which. Gunanya sama kayak kata was tadi. And the last but not least adalah how. How are you today? Tuh, cara bacanya how. Artinya bagaimana. Nih cara penggunaannya. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Sama how do you go to school? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? How digunakan untuk menanyakan cara, kondisi, atau jumlah. Used to ask about method, condition, and amount. Nih, aku udah kasih ringkas ya sedikit walaupun belum komplit. Jadi, what, asking, or specifying or object, it's gonna you are used in the subject also. Jadi bisa digunakan objek, subjek, itu bisa menggunakan what untuk menanyakan spesifik, sesuatu yang spesifik. Where, asking at the place or position. Kamu bertanya tentang tempat dan juga posisi, alamat. Who, asking about person. Jadi, who ini asking about person and subject. When, asking about time, occasion, or moment. Ya, kalau how, asking for a way, manner, and form. Jadi biasanya cara atau bagaimana itu how ya. Which asking about choice. Choice itu artinya pilihan. Why asking about a reason atau sebab akibat tadi. Which whom, kalau whom itu menanyakan seseorang di objek, kalau whose pendidikan siapa. Nah, kita akan melihat tentang WH question and the three tenses. Ada present tense, past, and future. Jadi kita akan bertanya misal, apa yang kamu lakukan hari ini? Apa yang kamu lakukan kemarin? Apa yang kamu lakukan besok? Nah, ini kita bagi menjadi 3 pola kalimat. Present itu artinya sekarang, past itu artinya yang sudah lalu. Kemarin, future itu identik dengan masa selanjutnya. Besok atau next year. Aku mau jelas sedikit secara ringkas aja ya tentang simple present tense. Jadi kamu nanti bisa langsung mengerti bagaimana gunain kata tanya dalam 3 tenses yang aku udah jelasin. Jadi simple present tense itu ada menggunakan subjek singular atau subjeknya tunggal dan plural itu subjeknya tidak tunggal ya. Misal di sini rumusnya subjek ditambah verb. Verb itu apa? Nanti kita bakal membahas lebih rinci tentang tenses. Verb itu adalah kata kerja.
makan, pergi, melakukan, itu kata kerja. Untuk subjek singular, nanti itu contohnya yang tunggal seperti she, terus juga nama orang, she, he, it, nama orang, nama tempat yang jumlahnya satu, itu penambahan s, ies, atau I, es dalam kata kerja dan penambahan objek. Contohnya, she studies English. Artinya, dia, untuk perempuan ya, belajar bahasa Inggris. Dia belajar bahasa Inggris. Kata awalnya adalah study. Karena subjeknya singular, itu ditambahkan es. Jadi, studies. She studies English. Dia belajar bahasa Inggris. Dan satunya adalah subject, verb, and object. Kalau subjeknya lebih dari satu atau plural, itu tidak ada penambahan SES. Jadi, they study English. Ini kata kerjanya ya. Ini bedanya ini studies, ini study. Lanjut, simple past tense. Artinya sesuatu yang sudah terjadi dalam masa lampau. Sesuatu yang sudah berlalu, tidak dapat diulang. Itu kita gunakan simple past tense. Kalau dalam bahasa Indonesia ya nggak ada ya perubahan kalimat yang kalau misalnya aku beli es krim, aku belajar kemarin, aku akan belajar. Tidak ada perubahan ya kalau dalam bahasa Inggris itu ada. Simple past tense, kita langsung ke form atau patterns atau formulanya, cara membuat kalimatnya. Jadi ada subject, verb to, and object. Ini kalimatnya positif. Subjeknya I. Verb to dari go. Itu went to school yesterday. Ini keterangan adverb frekuensi atau biasa disebut dengan keterangan waktu. Nah, kalau misal kalimatnya kalimat tanya, did she go to school 2 weeks ago? Oh ya, kali ini saya pergi ke sekolah kemarin. Jadi saya, terus ini kata kerjanya, kata kerja kedua, ini objek. Ada keterangan waktu. Ini auxiliary-nya juga di depan, ini subjek, ini verb, ini objek, dan ini keterangan waktu di masa lampau. Did she go to school 2 weeks ago? Apakah dia pergi ke sekolah 2 minggu yang lalu? Aduh, lama banget pertanyaannya, lupa kali. Simple future tense. Jadi, bentar aku lihat itu. Di simple future tense itu tentang menanyakan sesuatu di masa depan atau hari esok. Ya, jadi kalau kamu bilang aku akan besok, nah itu pakai future tense untuk menanyakan di masa lalu. Formulanya atau patterns-nya subjek ditambah will ditambah verb sama object. Langsung ya. They will study hard tomorrow. They will study hard tomorrow. As the subject ditambah will study tetap verbnya tetap verb want. Tomorrow as adverb frequency or keterangan waktu besok. Artinya besok ya. They will come to her house tonight. Sorry. We will come to her house tonight. Kami akan datang ke rumahnya nanti malam. Tuh, jadi tetap ya kita menggunakan kata will. Jadi tadi kalau misalkan present itu sekarang, past itu kemarin, will itu besok. Terus gimana sih gunain di present, past, and future? Who and what for subject. Who and what for subject. Jadi kata tanya who and what itu kita gunakan sebagai subjek di sini. Who itu tadi apa? Siapa. What itu apa? Apa. Oh, WH question. Atau WH question tambah V atau V. Verb and object. Kita mulai di ini present, ini past, ini future.
Who makes you happy today? Kita bisa melihat perbedaannya. Karena who itu tidak diketahui, kita anggap subjeknya adalah singular. Jadi tambahkan s dalam kata kerja. Who makes you happy today? Siapa yang membuat kamu bahagia hari ini? Apa? Miss Aina. Ah, thank you. I always make you happy every day. Trust me. Selanjutnya kalau kemarin, nanyanya kemarin, siapa yang buat kamu senang kalau kemarin? Kalau sekarang Miss Aina. Who made you happy yesterday? Made itu bentuk kedua dari kata kerja make atau membuat. Dan yang terakhir untuk menanyakan besok, who will make you happy tomorrow? Ditambahkan will itu kembali ke kata kerja pertama. Dan ini bentuk future-nya. Lanjut ke what. What is a fish? Apa yang memakan ikan? Apa yang makan ikan? What at a fish? Apa yang makan ikan? Siapa misalnya kucing gitu ya. Siapa biasanya kita ya kalau misalnya bahasa Indonesia ya. Ya kita mau lihat patterns-nya aja, cara penulisannya aja. Kalau kata what sama seperti tadi, ini tinggal ganti what. Ini bentuk kerja pertama penambahan s. Ini bentuk kerja kedua dari eat, makan. Ini bentuk kerja pertamanya. Jadi, apa yang memakan ikan? Kucing. Atau Miss Aina yang makan. Duh, jadi lapar. Terus ada was, where, sorry. Who, where, when, why, and what. Ini untuk pertanyaan objek ya. Ini kalau tadi subjek, kalau ini untuk objek. Bisa juga sih untuk subjek. Ini room yang untuk objek. WH question, auxiliary, verb, objeknya bisa ditambahkan, bisa enggak. WH question ini maksudnya apa sih tadi yang buat verb, room gitu sih. Misal, whom do you call? Whom did you call? Whom will you call? What do you think? What did you think? What will you think? Saya, where do you buy a new car? Jadi penambahan auxiliary. Yang dimaksud auxiliary itu ini. Pertama, do, did, will. Do, did, will. Present, past, future. Present, past, future. Jadi tinggal ditambahin WH question. Aku agak cepat ya, selesai. Ini whose, which, and how. Jadi whose and which itu kepunyaan milik siapa ya. Jadi harus ditambahin noun atau kata benda baru diikuti dengan auxiliary dan juga verb. Jadi whose bag do you like? Tas yang mana? Siapa yang kamu suka? Which bag did you like? Tas siapa yang kamu suka? Which bag will you like? Tas siapa yang akan kamu suka? Jadi ini WH question, ini noun-nya, ini auxiliary-nya, subject, dan juga verb. Kalau tadi misalnya how ada menanyakan sebab akibat, aku langsung ke bagaimana nanyain tentang jumlah. How many kita tunjukkan untuk countable noun, kalau how much untuk uncountable noun. Countable noun atau uncountable noun itu apa, Miss? Jadi kalau countable itu jumlah benda yang bisa dihitung, kalau uncountable tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung misalnya eh, buku atau baju atau pensil. Terus uang kan juga bisa dihitung, tapi termasuk uncountable. Jadi nggak bisa dibilang satu uang, dua uang gitu ya. Jadi kita berjumlahnya misal 2.000, 3.000 US dollar. Aduh. Nah, jadi kalau misalkan ini termasuk benda yang tidak bisa dihitung, nanti kita langsung lihat contohnya. How many books? How many books will you buy? Berarti kita kalau pakai how many itu kata kerja noun ini kita tambahan s karena kita menanyakan jumlah yang banyak. Jadi kalau untuk books berarti termasuk countable noun yang bisa dihitung. How many books will you buy? Berapa banyak buku yang kamu beli? Terus ini how much money do you have? How much money do you have? Jadi kita pakai kata much. Money itu uncountable noun, tidak ada bentuk jamak, jadi bukan manis.
Ciri kami yang manis. Jadi, how many do you have? Jadi bentuknya kita sudah menanyakan jumlah yang bisa dihitung. Bisa ada water, sun, itu air, gula, pasir, itu juga uncountable noun. How much money do you have? Berapa banyak uang yang kamu punya? Pinjam dulu 100. Nah, jadi ini tugas untuk teman-teman ya, ada exercise atau tinggal teman-teman lihat nih, ada fill the blank, isi yang kosong. Misalnya juga sudah berbaik hati memberikan ini nih pilihan jawaban, jadi kamu tinggal which which answer which answer that you choose. Jawaban mana yang kamu pilih gitu ya, langsung bisa digunakan. Jadi jangan lupa kerjain exercise dan write it down in comment. Jangan lupa kerjain exercise-nya di komen. Tulis jawabannya aja. Oke, atau kamu juga pintar banget kalau bisa buat kalian dari. Oke, terima kasih udah menonton video Learning English with Miss Aina. See you when I see you. Kita akan pastinya buat video lebih banyak lagi ya tentang belajar bahasa Inggris. Bye. Have a great day.